Bab 2345. Masuk ke jurang api. Oleh sebab itu, asalkan Erikin menyalurkan Reiki dengan gencar-gencarnya dan tidak khawatir Reikinya akan habis, kekuatan Guntur bahkan bisa melampaui kekuatan fase penilaian 1 penurunan. Selain itu, asalkan tetap memiliki Reiki, Guntur tidak akan menghilang. Ribuan penjara Guntur yang Erikin gunakan saat ini sepenuhnya menutupi sekeliling kapal terbang cahaya ungu dan kekuatannya sangat luar biasa. Setelah Guntur menyambar, tempat Erikin berada seperti zona Guntur yang dikelilingi oleh guntur ungu. Serangan bilah angin bagaikan tahu yang rapuh dan pecah satu persatu. Ketika Erikin menerobos bilah angin, Nicholas Peng berseru dengan pelan sambil menghadapi cahaya Reiki hitam yang melesat dari langit. Selama lebih dari 1 jam, jurus Guntur yang dipelajarinya itu meledak dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator dengan fase penilaian 1 penurunan dan dia tidak hanya diam saja melihat Erikin menghadapi mereka seorang diri. Itu terlalu memalukan. Guntur ungu terbang melesat dari tangannya dan menerjang ke langit. Namun, saat bersentuhan dengan cahaya Reiki hitam, guntur itu pecah. Guntur yang dikumpulkan dengan seluruh kekuatannya sungguh tidak berguna. Raut wajah Nicholas Peng sedikit berubah dan dia terbang ke atas lalu mengepalkan tinjunya untuk menghadapi cahaya Reiki ini. Meskipun guntur itu hancur, tetapi tubuhnya juga jatuh di atas perahu roh dengan keras. Malu sekali. Sebagai seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan dia bahkan tidak sanggup menghadapi lawan yang baru memasuki fase penilaian. Ternyata benar ini hanyalah tubuh kloning dan di perahu roh ini seharusnya hanya ada Nicholas Peng saja. Ketika Nicholas Peng jatuh, seorang ketua iblis yang datang untuk membunuh langsung berseru. Meski Nicholas Peng juga mengenakan jubah hitam dan berhasil mengeluarkan serangan fase penilaian 1 penurunan, tetapi dia bahkan tidak sanggup menghadapi cahaya Reiki hitam ini. Hal ini langsung membuat semua orang menarik kesimpulan. Kamu yang tubuh kloning. Seluruh keluargamu adalah tubuh kloning. Mendengar ini, Nicholas Peng hampir menyemburkan darah karena marah. Ada apa dengan dunia ini? Kultivasi Erikin berada di bawah dirinya, tetapi malah membangkitkan kewaspadaan para ketua iblis ini. Sebaliknya, dia adalah target sebenarnya, tetapi dia malah dianggap sebagai target yang tidak penting. Nicholas Peng merasa frustrasi karena berkali-kali merasa keberadaannya tidaklah penting ketika sedang berada di sebelah Erikin. Namun, ketika Nicholas Peng sedang berpikir yang bukan-bukan, Erikin telah berhasil melewati kepungan bilah angin. Menghadapi berbagai macam serangan mengejutkan dari orang-orang di belakang, Erikin mengangkat tangannya untuk mengeluarkan 3 pola dewa yang telah dia gambar. Kamu pikir hanya kamu yang tahu cara menggunakan pola dewa? Pola dewa yang berada di token Nicholas Peng sebelumnya telah menginspirasi Erikin. Pada saat ini, dia juga menggambar 3 pola dewa dalam keseimbangan yang rumit. Kemudian, 2 di antaranya langsung menyatu. Menyatunya pola dewa yang tidak beraturan ini tentunya akan menghasilkan ledakan. Melihat pola dewa yang terus-menerus bersinar di langit dan bumi, Reiki yang berada di sekeliling menjadi kacau dan udara seolah-olah berguncang. Raut wajah ketua iblis yang datang untuk mengejar juga sedikit berubah menjadi pucat dan segera mundur. Duar. Detik berikutnya, pola dewa yang gagal bergabung meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Berbagai macam serangan yang mengejar Erikin semuanya menyatu di dalam gelombang ledakan ini. Beberapa ketua iblis juga hanya bisa mundur sementara atau bergeser ke samping. Mengambil kesempatan ini, Erikin telah mengendalikan kapal terbang cahaya ungu menuju Sungai Fenian. Erikin, sekarang kamu sudah bisa mengatakan apa rencanamu yang sebenarnya, kan? Dikala mereka terus-menerus menyelam terus ke dalam nyala api yang bergejolak, Nicholas Peng pun langsung bertanya.
Jika kamu berniat menggunakan energi api di sini untuk menyingkirkan ketua iblis yang datang untuk membunuh kita, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Orang-orang ini adalah kultivator fase penilaian dan sebagian di antaranya adalah kultivator fase penilaian 1 penurunan. Jelas sekali untuk menghadapi kultivator dengan tingkatan seperti ini, bersembunyi di Sungai Fengyan tidaklah berguna. Misalnya pada saat ini, meskipun Eric Qin baru saja menimbulkan kekacauan, tetapi para ketua iblis sudah datang untuk menyusul mereka. Apakah kamu tahu bagaimana aku melarikan diri sebelumnya? Setelah diam sejenak, Eric Qin kembali berkata, meskipun ini adalah rahasia. Namun, jika dia ingin menyingkirkan orang-orang ini, cepat atau lambat Nicholas Peng akan mengetahuinya. Nicholas Peng langsung membelakangkan matanya ketika mendengarkan perkataan Eric Qin yang gamblang ini. Dia selalu penasaran bagaimana Ramley Leng bisa kalah dengan Eric Qin yang masih di kultivasi tingkat fase transendensi. Ternyata ada rahasia yang tersembunyi di balik hal ini. Eric Qin ini sungguh berani. Dia berani menembus pusaran api dan celah ruang hampa yang ditakuti semua orang. Namun, kali ini kita tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi juga harus berusaha membunuh orang-orang ini. Kamu ingin manfaatkan celah-celah itu, kata Nicholas Peng mengutarakan pemikirannya. Itu adalah ide yang buruk. Yang paling baik adalah dengan memanfaatkan nyala api. Jika kamu butuh bantuanku, katakan saja. Nicholas Peng mengangguk. Memanfaatkan nyala api. Mungkinkah Eric Qin ingin mengungkap identitasnya dan menggunakan segel api suci atau teknik api suci? Jika tidak, dengan adanya kultivatir fase penilaian sebanyak ini, Sungai Fengyan kemungkinan tidaklah cukup untuk membunuh mereka. Namun, Nicholas Peng juga memahami alasan mengapa mereka harus membunuh para ketua iblis ini. Para ketua iblis ini ingin membunuh mereka, demi keselamatan mereka sendiri. Kemungkinan para ketua iblis ini akan mengejar hingga ke tanah tandus. Jika tidak membunuh mereka di sini, kedepannya pasti akan membawa sedikit masalah bagi mereka. Aku memang membutuhkan bantuanmu, datanglah ke sini. Sambil berbicara Eric Qin langsung menyerahkan posisinya dan menyerahkan kendali kapal terbang cahaya ungu kepada Nicholas Peng. Setelah dengan singkat memberitahunya cara mengendalikannya dan menentukan posisi, Eric Qin duduk bersila di samping. Kamu. Nicholas Peng mengendalikan kapal terbang dengan linglung dan sedikit banyaknya perasaannya bercampur aduk. Eric Qin menyerahkan kendali atas kapal terbang kepadanya tanpa ragu-ragu dan tanpa banyak omong kosong. Apakah orang ini sangat percaya padanya? Jangan lihat ini hanya sekedar kekuasaan untuk mengendalikan kapal terbang, tetapi sebenarnya arah dan kecepatan kapal terbang, bahkan kehancuran kapal terbang ini, kini berada di bawah kendalinya. Ini sama dengan Eric Qin menyerahkan sebagian dari nasib mereka padanya. Meski bisa dikatakan mereka berada di perahu yang sama, tetapi memegang kendali yang mana, yang bersedia memberikan posisinya. Kamu cukup berani dan aku, Nicholas Peng, tidak akan mengecewakanmu. Nicholas Peng berkata dengan tatapan mata yang berbinar. Nicholas Peng mengendalikan perahu roh dan terus-menerus menghindari kejaran ketua iblis di belakang. Dia terus-menerus masuk ke dalam jurang api. Meski kekuatan sihirnya disegel tetapi tingkat kultivasinya sebenarnya telah mencapai fase penilaian 1 penurunan. Reikinya lebih kuat dan bertenaga daripada Eric Qin, bahkan kerohaniannya lebih baik dari Eric Qin karena perbedaan kultivasi mereka. Dia telah mencapai posisi tetua dan memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Dia harus mengakui keputusan Eric Qin agak berani, tetapi dia juga membuat keputusan yang bijaksana. Jika dia sendiri yang mengendalikan kapal terbang, dia juga akan membuat keputusan yang sama. Nyala api terus mengalir ke belakang melewati kedua sisi kapal terbang. Semua orang terbang ke jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya Nicholas Peng menggunakan karakteristik Sungai Fengyan yang kompleks untuk menyingkirkan kita.
kata salah seorang dari para ketua iblis yang mengejar di belakang. Armadillo Leng, bukankah kamu mengatakan dulu saudaramu Ramley Leng jatuh di sungai Fenian? Tanya ketua iblis yang lain. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa terjatuh, tetapi pasti ada sesuatu yang salah di dekat sungai Fenian, kata Armadillo Leng. Semuanya hati-hati. Nyala api di sungai ini termasuk mudah dihadapi, tetapi ada banyak celah di sana, jadi jangan terjerumus ke dalam pusaran air. Di antara kerumunan, tertua ketua iblis yang paling tua mengingatkan dengan suara yang berat dan para ketua iblis yang lain pun mematuhinya. Setelah kejar-kejaran di sepanjang jalan, semua orang telah memasuki dasar jurang api. Pada saat ini, pusaran api besar masih berada di dalam jurang dan berputar tiada henti. Bersambung.